Bab 1519, Dewa Pedang Agung yang terluka. Kinto Taigu mengabaikan pemilik pena Tao dan melarikan diri bersama orang-orangnya. Klan Taigu tidak sebesar keluarga Tian dan keluarga kekaisaran. Jika mereka kehilangan beberapa orang luar alam di sini, kekuatan keseluruhan klan Taigu akan rusak. Selain itu, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bergabung dalam permainan dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Mengorbankan klan Taigu untuk membangun kekaisaran, dia tidak bisa melakukannya. Adapun pemilik pena Tao ini, sial, dia hanya berbicara sepanjang waktu dan tidak melakukan apa-apa, seperti bajingan. Sungguh menyebalkan. Saat orang-orang kuat dari klan Taigu mengundurkan diri, orang-orang kuat dari klan Zhou dan klan Wu, melihat bahwa situasinya tidak benar, segera mengundurkan diri bersama orang-orang klan mereka. Mereka tidak memiliki banyak orang kuat di luar alam seperti keluarga Tian dan kekaisaran, jadi mereka akan sangat sedih kalau kehilangan salah satunya. Ketika kekuatan-kekuatan teratas dari 3 klan mengundurkan diri, keunggulan kekaisaran pun sirna dalam sekejap. Para petinggi keluarga Tian menjadi semakin kuat dan semuanya bergegas keluar bersama-sama. Melihat pemandangan ini, pemilik pena Tao berkata dengan serius kembali. Dia tahu bahwa kekuatan kekaisaran saja tidak lagi cukup untuk menghancurkan keluarga Tian. Meskipun Hedi Tian telah jatuh, kekuatan keseluruhan keluarga Tian masih ada. Sekarang kedua belah pihak bertarung sampai mati. Peluang kekaisaran untuk menang tidak begitu besar. Orang kuat di kekaisaran itu menoleh ke arah Zanuji yang wajahnya sangat muram. Sang pemilik pena Tao berkata lagi, "Mundur dulu." Zanuji tetap diam. Sang pemilik pena Tao menatap para orang kuat di kekaisaran dan berkata dengan marah, "Kenapa kalian tidak mundur saja? Apakah kalian cari mati?" Dia benar-benar marah. Sekelompok orang idiot. Sial. Tak lama kemudian, semua orang kuat di kekaisaran itu mengundurkan diri. Sander Ye memimpin sekelompok orang kuat dari keluarga Tian untuk mengejar musuh dalam waktu lama tapi gagal mengejar. Sander Ye berhenti. Di sampingnya, semua orang kuat dari keluarga Tian tampak bersemangat dan darah mereka mendidih. Mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar menang. Selain itu, juga membunuh beberapa orang kuat di luar alam dan ratusan orang kuat di alam pemecah kehampaan. Ada sedikit kegembiraan di wajah cantik Liani Tian. Dia berbalik untuk melihat Sander Ye, tetapi pada saat ini, Sander Ye langsung terjatuh. Liani Tian terkejut dan buru-buru mendukung Sander Ye. Aliran darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulut Sander Ye dan membasahi dadanya. Tidak hanya itu, tubuh Sander Ye juga retak sedikit demi sedikit. Seperti yang dikatakan pemilik pena Tao, tubuh dan jiwanya saat ini tidak mampu menahan begitu banyak kekuatan roh nyata virtual, dan dia memang telah berada di ujung kekuatannya saat ini. Sekarang orang-orang kuat kekaisaran dan lainnya telah mundur, dia tidak dapat bertahan lagi. Di samping, Yanro Tian buru-buru berkata bahwa dia pulang. Setelah berkata demikian, semua orang bergegas membawa Sander Ye kembali ke dunia Tian. Sander Ye sedang berbaring di tempat tidur, cahaya hijau samar terpancar dari tubuhnya. Itu adalah teratai dewa yang menyembuhkan luka-lukanya. Untungnya, dia memiliki teratai dewa, kalau tidak, dia tidak akan mampu bertahan lama. Yanro Tian menatap Sander Ye di depannya dan berkata dengan tegas, dia baru saja bertarung dengan kelebihan beban. Liani Tian mengangguk, kekuatannya tidak lazim. Yanro Tian berkata, bawakan setangkai teratai dewa lagi. Begitu dia selesai berbicara, seorang tetua berlari keluar dengan cepat, dan tak lama kemudian dia membawa kembali setangkai teratai dewa. Kali ini, tidak ada yang keberatan. Setelah Sander Ye memakan teratai dewa, Sander Ye mulai pulih perlahan dan napasnya menjadi lebih normal. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela napas lega. Yanro Tian berkata, "Liani Tian,
Kamu tinggallah di sini untuk menjaga ketua klan. Kalian semua ikuti aku untuk berjaga-jaga." Setelah semua orang pergi, hanya Sander Ye dan Lian Tian yang tersisa di aula. Setelah waktu yang lama, Sander Ye perlahan membuka matanya. Ketika dia mencoba untuk bangun, dia merasa tidak punya tenaga lagi. Lian Tian segera membantunya berdiri. Sander Ye menatap tubuhnya dan tersenyum pahit. Dia selembut lumpur dan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat apapun. Dampaknya masih terlalu besar. Dia benar-benar menguras badan secara berlebihan. Lian Tian berkata, "Istirahatlah dengan baik." Sander Ye berkata, "Apa semua orang dari kekaisaran telah kembali?" Lian Tian mengangguk, "Mereka mungkin tidak akan berani datang lagi dalam waktu dekat." Sander Ye menggelengkan kepalanya. Dalam keadaan normal, memang begitu, tapi pemilik pena Tao tidak bermain sesuai peraturan yang ada. Lian Tian berkata, "Tetua pertama telah membawa orang untuk menyebarkan untuk berjaga-jaga." Sander Ye mengangguk, "Bagaimanapun juga, kita tidak boleh menganggap enteng masalah ini. Aku harus segera memulihkan diri." Saat dia berkata demikian, dia menatap Lian Tian yang berkata, "Aku akan membawamu ke suatu tempat." Sander Ye mengangguk, "Baik." Segera, Lian Tian membawa Sander Ye ke puncak gunung. Gunung itu berbatu dan penuh bunga berwarna-warni. Ada sumber air panas alami di dekat tebing gunung. Airnya tidak berwarna normal melainkan merah muda. Lian Tian berkata, "Ini adalah mata air suci keluarga Tian. Ada urat spiritual khusus di bawahnya. Selain menyembuhkan luka, itu juga dapat meningkatkan pelatihan." Sander Ye mengangguk, "Baik." Sambil berkata demikian, dia berjalan menuju mata air panas. Ketika dia sampai di mata air panas, dia berbalik untuk melihat Lian Tian. Yang terakhir tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya. Dia berbalik, tetapi tidak pergi. "Sekarang kamu terlalu lemah. Aku harus tetap di sisimu." Sander Ye tidak banyak bicara. Hanya dengan pikirannya saja, pakaian yang melekat di badannya hilang semua. Dia berjalan menuju mata air. Begitu memasuki mata air, ia merasa hangat di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia merasakan seolah-olah aliran udara yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya sepanjang darah, lalu mengalir deras dan melengkung di dalam tubuhnya. Kemanapun mereka pergi, dia merasa santai dan nyaman. Awalnya di dalam tubuhnya terdapat 2 teratai dewa, tapi kini dengan nutrisi dari sumber air panas, luka-luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tapi pemulihan jiwanya berjalan sedikit lebih lambat sebelumnya, yang terungkap bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Jika Qinto Taigu mendengar apa yang dikatakan pemilik pena Tao, mereka tidak akan mempunyai kesempatan menang. Tak jauh dari situ, Lian Tian tiba-tiba berkata, "Kudengar dari Liana Yu bahwa kamu dan pemilik pena Tao datang ke sini untuk memperjuangkan Tao Agung." Sander Ye berkata, Lian Tian bertanya, "Kenapa memilih di sini?" Sander Ye menatap Lian Tian, "Nona Liani, maafkan aku, hal ini bukan aku yang memutuskannya." Dia tahu jika dia dan pemilik pena Tao tidak datang ke tempat ini, keluarga Tian dan kekaisaran masih seimbang. Dialah dan pemilik pena Tao yang datang ke sini dan merusak keseimbangan di sini. Lian Tian menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku tidak bermaksud menyalahkanmu, aku hanya ingin tahu." Sander Ye tidak mengatakan apa-apa lagi dan berkonsentrasi menyembuhkan luka-lukanya, karena dia tahu bahwa pena Tao Pen tidak akan pernah menyerah seperti ini. Terlebih lagi, ketika dia hendak membunuh pemilik pena Tao tadi, dia menemukan bahwa kekuatan orang ini agak tidak normal. Dia tidak 100% yakin apakah kekuatan pihak lain telah pulih atau membaik. Meskipun kekuatan Tao lawan telah disegel oleh ayah, jika dia dapat mempraktikkannya lagi, mengapa lawan tidak? Dia hanya tidak yakin berapa banyak yang telah ditingkatkan pihak lawan. Pendek kata, jangan ceroboh.
Sander Ye menarik pikirannya dan mulai berkonsentrasi pada penyembuhan lukanya. Di sisi lain, di langit berbintang, Zanuji sedang duduk bersila di tanah. Dia juga sedang menyembuhkan lukanya. Pedang Sander Ye hampir membunuhnya. Di sebelahnya adalah pemilik pena Tao. Setelah waktu yang lama, Zanuji perlahan membuka matanya, dan aliran udara keemasan yang terpancar dari tubuhnya tiba-tiba mengalir kembali ke tubuhnya. Zanuji memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kali ini, dia hampir lumpuh oleh pedang Sander Ye. Baginya, itu adalah penghinaan besar. Ada kilatan tekad di kedalaman matanya, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia menahan emosi di matanya, lalu berbalik menatap pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao berkata, itu adalah roh nyata virtual. Karnu pasti sudah mengenalnya. Itu adalah makhluk di persimpangan virtual dan nyata. Kamu akan dapat merasakannya setelah mencapai luar alam. Zanuji memasang ekspresi kosong di wajahnya, kenapa roh nyata virtual mau menolongnya? Mendengar ini, wajah pemilik pena Tao menjadi muram. Oh sial. Mengapa roh nyata virtual membantu bajingan itu? Tidak dapat dipungkiri bahwa bajingan itu pasti mengandalkan bantuan keluarganya. Kalau tidak, roh-roh nyata virtual yang sombong itu tidak akan pernah menolongnya. Tapi dia tidak punya bukti. Lagi pula, bajingan ini tidak memanggil siapapun. Bermain dengan celah, ya. Zanuji mengerutkan kening dalam. Dia harus mengakui bahwa kekuatan Sander Ye kali ini sangat mengejutkannya. Pemilik pena Tao menambahkan, sebenarnya, dia sudah berada di ujung kekuatannya. Jika kita bekerja sama saat itu, keluarga Tian seharusnya sudah hancur saat ini. Saat mengatakan hal itu, dia mendesah pelan. Sungguh disayangkan. Zanuji menggelengkan kepalanya, baik itu klan Taigu, klan Zhou, atau klan Wu, meskipun mereka bekerja sama dengan kekaisaran, mereka semua memiliki rencana dan niat sendiri. Mereka tidak akan benar-benar bertarung sampai habis. Sang pemilik pena Tao berkata dengan tenang, tapi yang tidak mereka ketahui adalah semakin mereka melakukan hal ini, semakin dekat pula mereka dengan binasaan. Zanuji menatap pemilik pena Tao, apa rencanamu untuk saat ini? Sang pemilik pena Tao terdiam sejenak, lalu berkata, kembali dan bertarung lagi. Zanuji tidak mengatakan apa-apa. Pemilik pena Tao meliriknya dan berkata, kekuatan si bajingan ini meningkat dengan kecepatan dan tidak normal. Jika dia diberi sedikit waktu lagi, apakah kamu percaya dia dapat membunuh luar alam dalam hitungan waktu? Zanuji terdiam, tetapi wajahnya tampak tidak senang. Kecepatan peningkatan kekuatan Sander Ye memang terlalu tidak lazim. Sang pemilik pena Tao menatap Zanuji dan berkata, kali ini, kekaisaran tidak bisa menahan diri. Kita harus menggunakan semua jurus pamungkas. Zanuji berkata, kita perlu membiarkan klan Taigu bergabung dalam pertempuran. Sang pemilik pena Tao mengangguk, Lia. Zanuji berkata, penjaga, undang para ketua klan 3 klan. Tak lama kemudian, Kinto Taigu, ketua klan Taigu, serta ketua klan Zhou dan klan Wu tiba di tempat. Beberapa orang tampak tidak senang. Pemilik pena Tao melirik Kinto Taigu dan tidak berkata apa-apa. Zanuji berkata, peningkatan kekuatan Sander Ye sangat menakutkan jika kita memberinya sedikit waktu lagi. Saat itu, akankah ada orang di alam semesta ini yang bisa menjadi musuhnya? Semua orang terdiam. Zanuji berkata, sederhananya membunuh atau tidak. Jika tidak membunuh, maka semua orang bisa kembali ke rumah masing-masing dan menunggu Sander Ye bangkit seutuhnya. Kinto Taigu tiba-tiba menatap pemilik pena Tao, Saudara Dao, aku ingin bertanya kepadamu, tolong jawab dengan jujur. Sang pemilik pena Tao berkata dengan tenang, silakan. Kinto Taigu bertanya, apakah kekuatan orang di belakang Sander Ye? Sang pemilik pena Tao menjawab tanpa berpikir, kehebatan apa yang dimilikinya?
Dia hanyalah seorang dewa pedang agung yang cedera. Bersambung.